Baik, jadi di sesi webinar hari ini kita akan membahas basic ya. Jadi pada webinar kali ini kita akan membahas basic otomasi menggunakan Excel, otomasi Excel gitu ya. Ada dua hal yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan Python ya, Python. Python itu apa? Jangan khawatir nanti kita bahas. Dan juga kita akan sedikit membahas tentang VBA dan makro ya. Nah, terus cara mengotomasinya kita akan menggunakan fitur code generation dari ChatGPT atau lebih spesifiknya adalah GPT-4 atau GPT-4 ya. Dan kemudian kita akan mencoba bersama-sama membuat otomasi skenario, 3 skenario yang akan kita coba buat hari ini. Pertama adalah menggabungkan beberapa file Excel dan membuat daftar isi secara otomatis gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita akan bikin namanya Excel add-in ya. Excel add-in ini adalah satu formula yang kita buat, tapi formulanya ini bisa digunakan di spreadsheet manapun gitu ya. Ini akan kita bikin nanti dalam bentuk format namanya Excel add-in. Excel add-in-nya ini bukan formula kreator, tapi BMI ya, ini salah tulis. Jadi menghitung BMI. Kemudian juga kita akan membuat fitur otomasi scrape data dari website. Scrape ini maksudnya mengumpulkan data ya. Jadi kita akan bikin otomasi Excel yang dia itu bisa mengumpulkan data dari satu website dan isi dari websitenya kita pindahkan ke Excel gitu dalam format yang rapih gitu ya. Nah, ini 3 skenario, nanti bisa kita mungkin sambil diskusi juga kalau teman-teman saat ini kira-kira apa nih yang bisa diotomasikan di pekerjaan teman-teman sehari-hari gitu. Ini kita sambil ngobrol aja ya, sambil sharing. Nanti kalau mau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat box atau mau open mic juga boleh ya. Feel free aja, kita santai hari ini sesinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita bicara tentang automation ya. Jadi hari ini kita akan membahas hal yang basic banget gitu. Saya tidak akan membahas topik yang terlalu berat hari ini. Jadi benar-benar dari nol, dari basic. Kalau teman-teman di sini sudah ada yang lebih advance, mohon bersabar. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas topik yang lebih advance gitu ya. Tapi hari ini kita akan benar-benar mulai dari nol dan menggunakan tools juga yang sederhana dan free ya, gratis. Jadi kalau di topik yang advance itu nanti kita akan bicara banyak sekali tools dan tools-nya juga tidak hanya yang berbayar, tapi yang ada tidak hanya yang gratis, tapi juga ada yang berbayar. Itu fitur dan manfaatnya akan berbeda ya kalau kita menggunakan software yang free sama yang berbayar itu berbeda. Nah, tapi hari ini kita akan pure menggunakan software-software yang gratis yang teman-teman bisa pakai langsung gitu ya tanpa perlu menyiapkan metode pembayaran tertentu. Nah, jadi kalau kita bicara World of Automation itu bisa dibagi menjadi 3 otomasi besar ya, 3 bagian besar. Pertama adalah in-app automation. Jadi in-app automation ini adalah suatu proses otomasi, tapi otomasinya itu hanya berjalan di satu software tertentu saja gitu. Nah, dalam contoh kali ini, dalam konteks pembahasan kita hari ini adalah Excel gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin otomasi di Excel itu ada 2 cara. Bisa menggunakan namanya makro, nanti kita demokan sedikit ya makro seperti apa, sama VBA. Jadi makro sama VBA ini sebenarnya saling berkaitan. Kalau kita merekam makro sebetulnya otomatis VBA script-nya juga ada, kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi in-app automation ini bicara otomasi hanya di Excel-nya saja gitu, di salah satu di dalam salah satu aplikasinya saja. Ini nggak cuma Excel doang ya, sebetulnya kita juga bisa bikin automation di Word, di software lain juga bisa gitu. Nah, yang kedua adalah desktop automation. Jadi kalau ini tuh bicara yang kalau in-app ini hanya bicara di satu aplikasi saja, jadi berinteraksinya cukup di satu aplikasi. Nah, kalau desktop automation ini kita berinteraksi di dalam desktop. Karena desktop itu kan bisa banyak aplikasinya, bisa bisa misalkan dia ngebuka Excel, nyimpan ke directory, kemudian men-convert jadi PDF, kemudian otomatis mengirimkan melalui email gitu. Jadi kalau kita bicara desktop itu berarti sudah ada 3 aplikasi tuh yang kita gunakan tadi contohnya ya. Nah, kalau
keperluannya sudah sampai sana, berarti nggak cukup in-app automation doang, tapi harus ke desktop automation gitu. Nah ini hari ini kita akan fokus ke in-app saja, belum akan membahas ke desktop. Nah selain desktop juga ada web automation. Nah kalau web automation ini dia contohnya adalah misalkan kita masuk ke suatu website, mendownload, kemudian memproses data yang kita sudah download, kemudian mengirimkan email atau misalkan upload ke aplikasi tertentu yang berbasis web gitu ya. Jadi otomasinya sudah lebih kompleks gitu ya. Nah ini menggunakan beberapa tools, contohnya misalkan ada beberapa tools Chrome extension, ada namanya Automa, kemudian ada namanya eMacros gitu ya. Ada banyak Chrome extension yang bisa digunakan untuk web automation ini. Dan juga ada juga perusahaan yang menyediakan layanan services ya, baik berupa software ataupun orang yang membantu gitu ya services. Nah, kemudian juga ada namanya Selenium. Selenium ini adalah satu software yang automation web yang banyak digunakan oleh para developer untuk melakukan web automation ini. Jadi hari ini kita tidak akan membahas desktop sama web automation ya. Mungkin sedikit tentang menyinggung ya. Kita akan men-scrape data, tapi scrape datanya tetap masih dalam konteks in-app automation gitu ya. Nanti kalau sudah materi lebih lanjut itu bisa saling bersinggungan sebetulnya. Jadi misalkan seperti tadi ya, kita ambil data di web, kita download ke Excel, Excelnya kita bikin chartnya gitu ya, kemudian otomatis dia mengirimkan ke email tertentu, misalkan ke manajer kita atau mengirim ke banyak cabang gitu, otomatis misalkan mengirimkan laporan ke 30 orang secara otomatis melalui email, itu bisa gitu. Tapi itu nanti tahap selanjutnya. Nah, ini ada satu apa ya, generasi baru ya di otomasi namanya AI agent. Jadi AI agent ini adalah suatu otomasi yang menggunakan teknologi AI. Nah, ini teknologi AI juga ini salah satu topik advance ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya akan kita bahas tentang AI agent ini. Ini contohnya adalah super agent sama open interpreter. Jadi ini adalah satu open source ya. Ini open source, ini teman-teman bisa bisa coba sendiri sebetulnya menggunakan beberapa mungkin ini nyebutnya sebagai framework ya, atau jadi ada orang membuat super agent ini dan dia open source-kan si kodenya gitu. Jadi kodenya bisa kita download, kita bisa execute menggunakan Python. Ini berbasis Python ya, berbasis Python. Jadi kalau nanti teman-teman ingin explore juga bisa, tapi nanti mungkin kita akan bahas secara spesifik di di webinar selanjutnya. Nah, jadi pada sesi ini kita akan sedikit membahas basic ya, basic mengenai Python. Di sini boleh tahu ada yang sudah pernah menggunakan Python sebelumnya? Boleh diketik di chat kalau ada yang sudah, kalau yang belum tulis belum gitu. Biar saya tahu teman-teman di sini sudah sejauh mana gitu. Boleh dibantu di chat, ada yang sudah pernah menggunakan Python, kalau sudah tulis sudah, kalau belum tulis belum. Jadi silakan teman-teman, ada yang sudah pernah menggunakan Python atau belum, silakan tulis di chat. Belum ya, oke. Oke, kita bahas ya Python. Jadi Python, oh pernah ya Mas Ahmad, pernah tapi basic. Gak apa-apa, kita akan bahas sedikit basic ya. Jadi hari ini juga kita akan bahas basic. Jadi Python ini adalah bahasa pemrograman yang dia cukup populer ya dan banyak sekali kegunaannya. Kemudian juga Python ini penggunaannya banyak ya. Ada di bidang aplikasi, web development, analisis data, bahkan kita bisa bikin game juga ya, dan juga AI. Ini juga salah satu penggunaan Python yang cukup umum dan sekarang semakin populer adalah di bidang machine learning namanya. Nah, Python ini secara sintaks gitu ya, secara penulisan itu relatif jauh lebih mudah dipelajari dibanding bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Gitu. Karena bahasanya sama logikanya relatif eh, apa mirip dengan bahasa Inggris gitu. Terus Python juga punya library dan framework yang mudah dalam pengembangan aplikasi. Jadi framework atau library ini adalah suatu library gitu ya, istilahnya library itu kayak pustakaan fungsi yang udah dibikin sama orang lain, kita tinggal pakai gitu ya. Nanti kita akan praktek gimana kita menggunakan salah satu library open source ya
yang bisa kita gunakan untuk melakukan otomasi Excel ini, gitu. Jadi kita hari ini tidak akan membahas dalam ya tentang materi Python-nya, kita tidak akan membahas, detailnya, tapi kan membahas hal basic banget, yaitu adalah function namanya. Karena akan kita gunakan juga di skenario kedua ya, nanti skenario kedua kita akan bikin, simple Python function, tapi itu pun dibantu oleh AI, kan dibantu oleh ChatGPT gitu ya. Nah, cuman ChatGPT-nya seperti apa, nah ini yang mungkin, tekniknya agak sedikit berbeda dengan ChatGPT yang mungkin teman-teman pernah pakai sebelumnya gitu. Itu ya, itu perkenalan tentang Python. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai Python, itu di komputernya harus terinstall Python gitu ya. Jadi kalau belum terinstall Python ya nggak bisa gitu. Jadi harus, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendownload installer Python. Jadi silakan kalau teman-teman di sini yang lagi di depan komputer, silakan bisa sambil praktek gitu ya. Cuma kalau lagi nggak di depan komputer, lagi lihatnya via HP nggak bisa. Jadi Python ini hanya bisa dijalankan di PC saja ya, di PC baik berbasis Windows atau berbasis Mac bisa gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mendownload Python installer ya. Python installer itu teman-teman bisa di-download di python.org/download. Ini kita masuk ke, jadi saya akan switch ya. Saya akan switch tampilan PowerPoint sama tampilan desktop. Jadi ini adalah tampilan desktop. Jadi kita bisa masuk ke browser ya, masuk ke browser. Ini bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Python ya. Tapi kalau yang sudah pernah menggunakan, harusnya berarti sudah terinstall Python-nya di desktop atau PC, tidak perlu melakukan ini lagi. Nah, jadi teman-teman, yang harus dilakukan kalau belum terinstall adalah masuk ke Python download ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan di sini Python download, bisa di-search aja ya, bisa pakai Google atau bing.com. Nanti akan muncul seperti ini nih, python.org/download gitu. Ini tinggal masuk ke halaman ini. Kemudian di-download Python installernya, tergantung dari teman-teman menggunakan PC atau Windows versi berapa. Ini tergantung ya. Jadi Python ini dia ada istilahnya versi ya, version. Jadi versi untuk Windows terakhir itu 3.12. Nah, teman-teman kalau mau pakai versi yang terbaru silahkan. Jadi bisa di-download, dan download juga tergantung teman-teman menggunakan operating system apa gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai Windows, klik di sini Windows ya. Kalau pakai Mac, silahkan klik di sini, atau pakai Linux gitu, silahkan. Nah, ini misalkan teman-teman pakai Windows ya, tinggal klik di sini. Nah, nanti di sini bisa kelihatan versi installer Python untuk Windows. Nah, jadi kalau saya biasanya tidak merekomendasikan yang terakhir banget gitu, karena kadang-kadang di sini suka masih ada bug, jadi saya lebih prefer ke versi yang agak misalnya stable release. Nah, ini ya ada istilahnya stable release. Jadi stable release ini adalah satu versi di mana pattern-nya dia sudah stabil. Biasanya kalau versi terbaru itu masih ada bugs-bugsnya yang harus perlu waktu untuk bisa diperbaiki lagi oleh developernya, sehingga saya lebih menyarankan teman-teman pakai yang versi 3.11 nih, versi 3.12 itu ternyata udah stable release ya. Tapi kalau misalkan ingin lebih confident, yang 3.11 saya lebih lebih nyaman pakai versi yang satu versi di bawah yang latest gitu ya. Ini teman-teman silakan download di sini, misalkan yang apa yang ini ya, Windows Installer nih. Kebanyakan di sini kalau pengguna Windows silakan download yang Windows Installer 64 bit gitu. Ini tinggal di-download, nanti akan ke download ya file berupa installer. Nanti installernya nah kayak gini nih, Python 3.11 AMD gitu ya. Ini besarnya 24,7 MB, tinggal dijalankan eksekusi, nanti kalau udah jalan ya udah dia akan sudah siap digunakan. Jadi ini ya, download tinggal install. Installnya mudah, kayak install aplikasi biasa aja gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas mengenai IDE ya, IDE. Ini IDE ini singkatan ya, bukan ide gagasan ya, tapi di sini IDE singkatan Integrated Development Environment. Jadi IDE atau Integrated Development Environment adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu developer dalam mengembangkan aplikasi atau program komputer. Nah, IDE ini biasanya menyediakan banyak fitur dan alat yang diperlukan untuk menulis atau mengedit
menguji kode dan memudahkan proses debugging atau deployment. Nah, ini ada beberapa fitur. Nah, cuman pada kesempatan kali ini, karena kita fokusnya adalah eksekusi, gitu ya, kita akan menggunakan IDE yang paling sederhana, yaitu text editor biasa ya. Text editor biasa, teman-teman juga pasti harusnya sudah ada di laptop teman-teman gitu ya, pakai text editor atau editor biasa. Kita tidak akan menggunakan IDE yang canggih. Tapi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Python dan sudah menggunakan IDE, silakan menggunakan ya. Ini contoh yang umum itu adalah misalkan Visual Visual Studio Code nih, Visual Studio Code. Nah, ini juga saya sudah biasa menggunakan si Visual Studio Code, cuman pada sesi kali ini kita nggak akan bahas. Jadi tampilan Visual Studio Code atau IDE itu kayak gini, teman-teman ya. Ini nih contoh nih. Yes, banyak sekali fiturnya, ada banyak add-ins-nya, ada banyak sekali fitur, ada add-ins-nya juga, add-on-nya. Cuman ini kita nggak akan bahas ini terlalu dalam pada kesempatan ini ya, mungkin di sesi berikutnya. Nah, kita akan menggunakan text editor biasa ya. Nah, jadi kalau teman-teman nah, jadi kita akan menggunakan text editor biasa. Text editor bisa pakai apa saja, bisa pakai Notepad gitu atau apapun pokoknya yang bisa mengedit teks ya. Jadi kita akan menggunakan nah ini kalau di sini saya ada nama Idle ya, Idle. Idle ini text editor biasa nih kayak gini. Teman-teman kalau pakai Windows yang basic ini bisa pakai juga pakai Notepad gitu atau apapun itu selama bisa ngedit teks kayak gini ya. Ini simple banget, nggak ada apa-apanya nih. Pure basic banget. Yang kita tidak akan menggunakan fitur-fitur yang advance, pure kita akan benar-benar sederhana banget pada sesi hari ini karena judulnya basic ya. Ini ya, jadi ini sekadar perkenalan tentang IDE. IDE untuk Python juga banyak ya, ada namanya PyCharm, ada yang namanya Anaconda gitu, ada banyak banget. Salah satu yang populer juga namanya tadi yang saya lihatkan ya, Visual Studio Code. Itu free sebetulnya, free ya, bisa diinstal. Cuman proses instalasinya cukup lumayan lama, jadi perlu waktu. Nah, cuman di saat ini kita akan fokus menggunakan Notepad aja. Gitu, itu ya. Introduction sekedar knowledge saja gitu ya, perkenalan tentang IDE. Nah, selanjutnya adalah, nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai Python ya. Jadi Python itu adalah bahasa programming yang bisa digunakan di komputer kita. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang namanya Python modul ya. Tadi kita sempat bahas mengenai library ya. Nah, jadi kita akan menggunakan salah satu Python modul ya, namanya OpenPy, ini PY ya, OpenPyXL, dibacanya OpenPy. Jadi maksudnya adalah Open Python untuk Excel gitu ya, kurang lebih penamaannya seperti itu. Nah, fitur dari si library ini memungkinkan kita untuk bisa membuat file dan workbook file Excel gitu. Tapi pakai Python ya. Kalau pakai apa? Kalau bikin file Excel pakai Microsoft Excel ya itu udah biasa pasti bisa gitu ya. Nah, tapi kita di sini akan membuat karena kita judulnya otomasi Excel gitu ya, menggunakan Python gitu. Nah, di sini ternyata nih ada juga library di Python yang bisa digunakan untuk bikin bikin atau mengolah ya. Jadi dia bisa bikin filenya, bisa mengedit juga nih, bisa edit cell, bisa bikin chart juga gitu. Jadi kurang lebih ini tuh membantu proses. Jadi ini akan kita gunakan sebagai jembatan ya, teman-teman. Ini adalah jembatan dari Python ke Excel. Jadi kita akan menggunakan jembatan ini. Nah, fitur basicnya ada, ini sudah bisa ya, cuman ini ada limitasi. Jadi dia tidak bisa membuat fitur makro atau VBA. Kemudian juga dia tidak bisa membuat pivot table gitu. Jadi ini harus kita ketahui. Jadi kalau misalkan kita ingin bikin otomasi yang melibatkan makro via Python itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau sekedar bikin otomatis membuat file baru itu bisa. Nanti akan kita lakukan ya di skenario yang pertama. Otomatis bikin chart juga bisa nih pakai ini gitu ya. Cuman yang harus kita pahami limitasinya ini. Dia nggak bisa membuat pivot table. Tapi kalau ada file existing dan sudah ada pivot table-nya, itu bisa kita pakai si OpenPyXL. Cuma kalau membuat pivot table yang baru, nah dia nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian
Oke, saya mau pakai library ini, caranya gimana? Jadi caranya itu adalah dengan cara kita sudah menginstall Python ya, kita sudah install Python tadi, itu kita tinggal jalankan perintah ini, namanya pip. Pip ini adalah satu eh, perintah yang bisa kita panggil nanti kita demokan ya, bisa kita panggil di CMD, namanya CMD executor di Windows ya. Kita tinggal tuliskan pip, kemudian install, kemudian nama modulnya. Dan ini berlaku untuk semua modul ya. Jadi kalau misalkan nanti ada modul-modul yang ingin kita gunakan, kita tinggal ketik pip install terus nama modulnya apa gitu ya. Nah, ini tuh karena nama modulnya OpenPXL, nah kita tinggal masukkan gitu. Langsung kita demokan ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan sudah install Python-nya, nah, untuk bisa menginstall library yang baru yang kita gunakan, kita harus masuk ke ini ya, harus masuk ke namanya command prompt, CMD. Nah, kalau teman-teman di Windows, silahkan ketik CMD, terus masuk ke sini nih, command prompt, jalankan. Nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Di sini, pakai Jupyter bisa nggak? Bisa. Cuman kita kan akan bekerja dan Excel di desktop ya. Judulnya kan Excel Automation. Jadi kalau pakai Jupyter ya bisa asal Jupyternya terinstall di lokal kita gitu ya. Karena Jupyter Notebook juga kan ada yang di versi kayak Google Colab gitu ya online gitu. Tapi kalau misalkan sudah punya Jupyter di desktop bisa ya, silahkan kalau mau pakai. Python online bisa nggak? Bisa, cuman ya itu tadi karena kita kan pakai Excel-nya di lokal ya, sehingga agak-agak susah tuh proses apa ketika kita bikin filenya di sana kemudian kita execute di lokalnya itu agak ribet sebenarnya. Tapi kalau mau mau pakai Python online juga bisa. Python online IDE itu contohnya Replit ya, mungkin teman-teman yang udah lebih advance ada namanya Replit. Ini kalau mau pakai ini juga silahkan ya untuk praktek, berarti ini jauh lebih mudah, nggak perlu install apa-apa. Cuman ya itu, karena kita kan judulnya otomasi Excel ya, sehingga lebih enak kalau kita edit-editnya langsung di lokal, langsung edit Excel-nya langsung di lokal juga gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kita balik ke sini. Jadi teman-teman silahkan buka CMD-nya, command prompt ya. Nah, kemudian ketik ini nih, tadi ya, pip install. Ini syaratnya teman-teman sudah install Python ya. Kalau belum install nggak akan jalan dia. Pip install, open namanya library-nya apa ya? OpenPyXL. Ini tinggal enter, nanti dia akan menginstall. Kalau teman-teman sudah pernah menginstall OpenPXL ini, nanti dia akan tetap jalanin, cuma dia akan ngasih tahu ini sudah ada gitu ya. Tuh ini kayak ini karena saya sudah pernah melakukan instalasi ini sehingga dia tulisannya requirement already satisfied. Kalau belum nanti dia akan melakukan proses instalasi gitu ya. Gitu ya. Jadi cara install Python modul di lokal itu sangat mudah. Kita tinggal ketikkan pip install nama modulnya apa yang kita install gitu. Gitu ya. Itu perkenalan sedikit sekali tentang Python. Nah, sekarang karena judulnya kita mengotomasi Excel gitu ya dengan ChatGPT. Nah, sedikit perkenalan tentang ChatGPT. Di sini teman-teman sudah ada yang biasa pakai ChatGPT, boleh teman-teman tuliskan teman-teman pakai ChatGPT buat apa, gitu ya, boleh tuliskan di chat ya. Pakai misalkan buat ngerjain tugas atau ngerjain apa, boleh diketik di itu ya di chat box teman-teman pakai ChatGPT sekarang buat apa. Oke, buat nyari jawaban nih Mas Rahmat buat cari kode Python. Oke. Dan informasi lainnya ya betul. Oke. Jadi ChatGPT saya yakin juga sudah cukup populer ya. Teman-teman mahasiswa juga saya sering ngobrol, saya udah ngerjain tugas pakai ChatGPT gitu. Itu udah betul salah satu implementasinya adalah membantu kita untuk proses brainstorming ya, proses kreatif gitu. Nah, fiturnya itu adalah tadi membuat teks, membuat code generation ya, dan ChatGPT ini adalah berbasis model GPT 3.5 Turbo gitu. Jadi si OpenAI, jadi ChatGPT ini dari OpenAI ya, satu perusahaan machine learning, perusahaan berbasis AI,
didirikan tahun 2016 ya, jadi sudah cukup lama, cuman boomingnya baru sekarang nih, baru tahun 2002 ya, 2002 Agustusan baru booming. Padahal sebetulnya dia sudah cukup lama, cuman baru booming karena dia merilis fitur ChatGPT ini. Jadi itu ya. Nah, limitasinya adalah kalau kita menggunakan ChatGPT itu adalah dia nggak bisa mengakses internet. Jadi knowledge-nya dia tuh terakhir itu hingga tahun akhir 2021 gitu. Sehingga kalau ada event-event yang terbaru dia nggak bisa tahu kejadian apa. Misalkan sekarang lagi rame tentang apa? Tentang pemilihan presiden. Kalau kita nanya siapa calon presiden 2024 di Indonesia gitu, dia nggak tahu karena knowledge-nya dia hanya sampai tahun 2021 gitu. Nah, kemudian juga ada istilahnya token input limit nih. Jadi dia hanya bisa kita masukin teks itu 4.000. Jadi token itu eh, dia punya hitungan sendiri dalam menghitung teks ya. Nah, token ini kalau gampangnya kita anggap kata lah gitu. Jadi inputnya kurang lebih 4.000 kata, walaupun nggak persis sama ya. Jadi satu token itu bisa satu atau dua kata, tergantung cara dia milah-milahnya seperti apa. Tapi kurang lebih 4.000-an lah, kita anggap 4.000 kata. Jadi maksimal kalau misalkan kita mau ngasih perintah itu maksimal 3.000 kata. 4.000 kata ya, nggak bisa lebih dari itu. Nah, kemudian juga kalau kita menggunakan ChatGPT ini untuk coding, dia itu sering error, banyak errornya, nggak sempurna gitu. Nah, ini cara aksesnya gampang ya, Pak. Masuk ke chat openai.com, ChatGPT. Saya yakin teman-teman sini sudah cukup familiar. Jadi ini saya liatin ya tampilan ChatGPT yang umum, yang mungkin teman-teman juga saya yakin sudah sangat familiar. Tampilannya yang seperti ini. Ini ya. Ini ya, jadi yakin teman-teman sudah cukup familiar. Tapi kalau yang belum silahkan masuk ke sini chat OpenAI, bikin apa? Bikin akunnya di sini. Ini saya yakin yang teman-teman sudah familiar ya. Nah, ini adalah tampilan chat GPT OpenAI gitu ya. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit tentang ini, GPT-4. Nah, jadi GPT-4 ini adalah generasi yang terbaru ya, generasi yang lebih canggih dari ChatGPT. Jadi kalau tadi kita ngomongin ChatGPT gitu ya, ini dia menggunakan model GPT 3.5 Turbo. Nah, tapi kalau yang ini adalah model terbaru. Jadi yang bisa dilakukan oleh ChatGPT atau GPT 3.5 Turbo itu bisa dilakukan oleh GPT-4. Nah, eh, dia punya kemampuan yang lebih pintar. Jadi ini bisa dibilang adiknya ya, tapi dia jauh lebih pintar gitu. Dan sangat baik dalam code generation. Nah, jadi makanya nanti sekarang gitu ya, kita akan banyak menggunakan GPT-4. Kita nggak akan pakai chat GPT yang biasa. Kenapa? Karena sering error. Jadi pengalaman kita menggunakan chat GPT kalau untuk misalkan bikin artikel itu nggak masalah ya, tapi kalau bikin kode itu saran saya kita pakai fokus ke pakai GPT-4. Kenapa? Karena kualitas kodenya jauh lebih baik gitu. Limitasinya adalah kalau mau pakai GPT-4 itu harus pakai namanya GPT Plus atau akun developer. Batas token inputnya ini lebih banyak ya. Kalau yang tadi sebelumnya tuh 4.000, ini dia bisa sampai 16.000. Nah, ini cara aksesnya. Cara aksesnya tadi ya, kita bisa masuk ke GPT-4. Ini ya. Nah, cuman kalau ingin pakai GPT-4 itu harus upgrade ChatGPT Plus ini bayar ya. $20 per bulan, kurang lebih sekitar 300 ribuan per bulan. Nah, kalau teman-teman punya GPT-4 aksesnya bagus ya. Nah, cuman bagi teman-teman yang belum, ini ada teknik ya supaya kita bisa menggunakan GPT-4 ini itu dengan gratis. Nah, ini tekniknya ini nih. Ini yang akan kita gunakan hari ini ya. Jadi GPT-4 itu kalau ingin diakses oleh umum ya, itu bisa tadi ya pakai ChatGPT upgrade. Nah, ini ada satu teknik ya, ini mungkin juga teman-teman sudah ada yang tahu. Jadi kalau kita ingin pakai GPT-4, kita bisa pakai Microsoft Edge plus Bing gitu. Jadi salah satu investor dari OpenAI itu adalah Microsoft. Jadi Microsoft itu dia berinvestasi uang yang sangat besar ya, nilainya berapa billion dolar gitu ya,
sehingga Microsoft itu dia punya akses eksklusif gitu ya, bisa menggunakan teknologi GPT-4 ke dalam engine-nya, ke dalam engine-nya. Nah, engine-nya ini nggak bisa digunakan sembarangan gitu ya. Kita nggak bisa pakai Chrome masuk ke Bing. Nah, itu bisa ada chat-nya juga, cuman dia nggak bisa pakai fitur ini, GPT-4 plus internet gitu. Jadi kalau mau pakai, teman-teman silakan pakai Edge ya, Microsoft Edge. Ini Microsoft Edge ini adalah browser mungkin nggak terlalu populer ya, lebih populer Chrome gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman pakai Windows, silahkan dibuka Microsoft Edge-nya dan masuk ke Bing gitu. Nah, ini jadi kita bisa masuk ke Microsoft Edge browser. Ini kalau di PC gitu ya atau di laptop. Nah, kalau di Android, kalau di HP itu kita bisa pasang namanya Bing App. Tinggal silakan diinstal ya. Nah, ini powered by GPT-4 gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan coding gitu ya, itu jangan pakai yang tampilan yang itu ya, yang tadi, tapi pakai yang ini gitu. Dan ini free. Kalau teman-teman mau pakai yang berbayar ya silahkan ya. Cuman di sesi hari ini kita akan pakai ini, kita akan pakai Microsoft Edge. Ini ya, jadi kita silakan teman-teman buka Microsoft Edge ya, ini. Nah, ini Edge. Nah, kemudian masuk ke sini nih. Nah, di sini itu ada namanya Copilot. Ini mereka sering diupdate ya tampilannya. Jadi ini tampilan yang terbaru. Nah, ini jadi ini menggunakan teknologi GPT-4 sehingga kualitas kodenya relatif lebih bagus ya, lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan GPT 3.5 via ChatGPT gitu. Nah, di sini ada pilihan ya, kita bisa modenya gitu ya, modenya lebih ke kreatif atau balance atau lebih precise. Kalau coding kita pakai mode yang ini nih, more precise ya. Tapi kalau untuk tulis atau misalkan untuk brainstorming bisa pakai yang lebih kreatif gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, mungkin di sini tadi ada yang saya sudah lihat ya, ada yang pakai coding gitu ya, pakai coding. Nah, kita hari ini akan membuat coding Python dengan menggunakan GPT-4 gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus pahami bahwa ini sama persis kayak saya punya tim developer ya, itu ketika teman saya minta bikin satu fitur gitu ya, itu prosesnya ada iterasi namanya. Jadi misalkan dia bikinin fitur A gitu ya, saya minta requirement-nya A, B, C, D gitu. Terus teman-teman developer itu bikin, itu ketika misalkan, Pak ini udah jadi, saya suka cek, oh kadang-kadang ini belum jelas nih, kadang-kadang saya harus revisi lagi, balik lagi, ini masih ada yang salah, dibetulin, akhirnya dibetulin lagi. Jadi proses iterasi itu yang juga akan kita lakukan di sini gitu ya. Jadi di hari ini kita akan coba demo ya, akan demo sama-sama meminta kepada si ChatGPT untuk membuat satu aplikasi otomasi Excel gitu ya. Input prompt-nya kita akan masukkan, kita akan contoh nanti ada senarionya, kita masukkan tolong buatkan ini, otomasi ini, fiturnya ABCD gitu ya. Kemudian si GPT-4 ini akan membuatkan teks, bikin kode. Nah, kita akan lakukan test run. Nanti kita akan jalankan. Nah, nanti ketika kita jalankan itu kadang-kadang ya, kadang-kadang suka error juga gitu, suka error. Kalau error, yang kita lakukan itu adalah kita balik lagi ke si ChatGPT, kita sampaikan errornya apa gitu. Kita sampaikan errornya apa, dia akan melakukan perbaikan. Nah, kadang-kadang dia melakukan perbaikannya itu perlu informasi yang lebih lebih up to date. Makanya kita harus menggunakan ini Edge ini karena yang si Edge ini dia punya akses ke internet sehingga kadang-kadang dia googling dulu untuk sebelum menjawab. Misalkan ada error apa, dia tuh googling dulu gitu ya. Googling pakai Bing ya. Dia mencari informasi, nanti dari informasi itu dia akan betulin kodenya. Habis itu kita coba lagi, kadang-kadang masih error lagi gitu ya. Dia akan googling dia betul lagi, akhirnya bisa jalan gitu. Nah, jadi ini adalah proses yang mungkin teman-teman harus pahami ya, karena kita bekerja dengan AI. Ini sebenarnya nggak ngomongin AI doang ya, manusia juga sama gitu ya proses saat membuat coding. Saya yakin teman-teman di sini yang pernah mencoba Python coding juga pasti pernah error kan. Itu hal yang sangat biasa sekali. Sehingga kalau misalkan ada error dari output generation-nya,
ya itu nggak apa-apa, itu proses iterasi aja gitu. Jadi kita harus paham, tinggal yang harus kita lakukan itu adalah paham ini errornya apa, kita balikin ke si OpenAI-nya itu untuk diperbaiki gitu ya. Nah, kalau saat nanti misalkan saya nyoba satu input prompt gitu ya, kemudian teman-teman coba juga, itu bisa jadi outputnya beda ya, outputnya beda. Jadi bisa jadi di saya error, di teman-teman enggak, atau sebaliknya, di saya enggak error, di teman-teman error gitu. Itu proses yang biasa, karena memang si GPT-4 ini dia bisa mengenerate teks meskipun dengan prompt yang sama persis, itu outputnya nggak dijamin sama gitu, bisa berbeda-beda gitu. Sehingga itu bisa error di saya, bisa tentu enggak gitu. Dan iterasinya juga ini juga bisa berbeda-beda ya, bisa langsung sekali jalan, bisa 2 kali atau 3 kali iterasi dan seterusnya. Nah, cuma pengalaman saya kenapa menggunakan GPT-4, kalau menggunakan GPT-4 plus tadi yang kita pakai Edge ya, dia itu tadi, dia bisa googling ke internet sehingga informasinya lebih up to date, sehingga relatively 2 atau 3 iterasi dia sudah bisa jalan dengan benar. Tapi kalau pakai ChatGPT yang berbasiskan 3.5 tadi, itu udah nyoba 5 kali, 6 kali masih error juga gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya akses ke internet gitu ya. Sehingga dia knowledge-nya hanya berdasarkan terakhir 2021 saja. Sehingga kalau misalkan ada update-update atau ada issue bug tertentu yang baru rilis baru-baru ini, dia nggak tahu gitu ya. Nah, ini proses iterasi yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya adalah kita bahas ini ya, prompt engineering. Jadi kalau kita ngomongin bekerja dengan AI gitu ya, terutama GPT, itu dia adalah teks ya, berbasis teks. Jadi cara kita menginput, memberikan instruksi ke si engine ini adalah menggunakan bahasa ya, dengan bahasa. Jadi kita harus spesifik. Nah, ini jadi saya spesifik ya, ini kita akan pembahasan karena membuat otomasi, otomasinya menggunakan Python. Python itu adalah script coding, sehingga ini konteksnya adalah ini ya. Jadi saat kita meminta si aplikasi itu bikin aplikasi, kita harus bikin script gitu ya, harus spesifik. Bikin pakai Python gitu ya, atau buatkan script Python. Jadi harus sebutin ininya. Kalau misalkan kita mau bikin VBA, tulisin buatkan script VBA gitu ya. Jadi harus spesifik bahasanya apa, karena ini akan menentukan outputnya apa. Kemudian kasih konteks tujuan yang ingin dicapai, misalkan aplikasi untuk menggabungkan beberapa file Excel misalkan. Jadi tujuannya harus dijelaskan. Kemudian sedetail mungkin, kalau perlu kasih langkah demi langkah, boleh jadi 1 lakukan apa, 2 lakukan apa, 3 lakukan apa. Harus detail. Kemudian, nah ini kalau misalkan kita sudah punya referensi, informasi atau library package code yang ingin kita gunakan, silakan dimasukkan juga gitu. Karena kalau enggak, saat dia membuat coding, dia bisa pakai library yang lain. Nah, tapi ya itu tentu nggak masalah ya, kalau memang kita tidak punya preferensi, artinya kita menyerahkan ke si GPT-4 itu untuk menggunakan library apapun, itu boleh kalau mau seperti itu. Tapi di contoh hari ini kita akan spesifik ya, kita akan spesifik menggunakan tadi OpenPXL gitu ya, OpenPyXL untuk membuat otomasinya gitu. Gitu ya. Nah, ini contoh proses iterasi yang tadi saya sampaikan ya, contoh. Misalkan, nah ini contoh saat membuat scraper ya, scraper. Jadi tolong gunakan Python, dan ini spesifik ya, pakai bahasa apa, tujuannya apa, jelaskan nih. Untuk men-scrap apa, ini contohnya ada men-scrap judul artikel dan URL, ada di halaman ini, contohnya extract dari Detik ya. Nah, ini juga pastikan nggak ada duplikat URL dan hanya judul artikelnya saja, tidak perlu menu navigasi dan kategori. Dia akan mengenerate, tapi misalkan contohnya di sini waktu itu dia error. Bukan error ya, nggak sesuai lah, dia jalan tapi judul artikelnya kosong, blank. Nah, ini kita kasih tahu, itu blank loh, terus saya lagi pengen nge-scrap subdomainnya Detik, yaitu autodetik.com gitu. Nanti dia biasanya dia minta maaf nih, minta maaf, dia kan kasih kode yang baru yang diupdate sama dia. Nah, ini kita tes run lagi. Nah, ini kalau contoh ini cukup 2 kali iterasi dia sudah jalan sukses menjalankan yang saya minta gitu. Nah, tapi pada prakteknya bisa 2, bisa 3, atau kadang-kadang di iterasi yang pertama sudah cukup, ya udah kita nggak perlu iterasi lagi gitu. Gitu ya, sangat mudah. Nah,
selanjutnya kita sekarang akan membahas skenario 1, ini contoh ya. Skenario 1, jadi ini contohnya adalah kita punya banyak Excel, contohnya misalkan kita punya laporan ya, laporan penjualan misalkan dari banyak area di Jabodetabek, misalkan ada laporan Excel penjualan dari misalkan dari Jakarta, dari Bogor gitu, Tangerang. Nah, itu kita ingin gabungin tuh untuk dikasih ke laporan ke manajer misalkan ya, ke manajer nasional. Itu misalkan filenya ada banyak nih, ada 30 file ya setiap hari, misalnya tiap sore. Nah, itu daripada kita gabungin satu-satu gitu ya, satu-satu manual, di copy, paste gitu ya, kita bisa bikin otomasinya pakai ini gitu ya. Jadi ceritanya ada banyak file Excel, terus kita ingin gabungin jadi satu, terus masing-masing file itu kita pengen gabungin, taruh menjadi tab gitu ya, menjadi tab yang berbeda, dan nama tabnya itu sama dengan nama filenya. Gitu. Ini contoh saja ya. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sheet yang pertama, jadi tadi kan sheet-nya ada banyak gitu ya, ada 30 atau misalkan 5 lah gitu, ada 5. Nah, itu sheet pertama itu ada daftar isi. Jadi kalau terus daftar isinya kalau kita klik dia akan langsung redirect ke sheet yang diklik gitu ya. Nah, ini senario senario yang akan kita coba lakukan hari ini gitu ya. Baik, ini kita masuk ya langsung ke sini. Nah, ini contohnya saya ingin ini contohnya. Nah, ini saya punya 3 file ya, ini contoh aja ya. Ada my file 2, 3 gitu. Ini ingin saya gabungkan menjadi satu file nih. Menjadi satu file yang digabung gitu menjadi satu. Ini kalau nggak ada bedanya teman-teman, kita pilih 2 atau 3 sama 30 tuh nggak ada bedanya. Prosesnya sama persis. Nah, ini kita coba langsung masuk ya ke sini, ke Microsoft Edge. Nah, terus kita tuliskan skenario. Nah, ini cara menuliskannya pun bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, ya, bisa bahasa Indonesia ya. Nah, cuman kita perlu membayangkan nih, membayangkan kira-kira nih saat kita menggabungkan file, artinya kan harus ada proses ya, ada proses memilih dulu file yang mau kita gabungkan ya, gitu. Nah, eh, jadi kita perlu membayangkan juga nih kira-kira stage-nya seperti apa gitu prosesnya. Jadi kita bisa tulis nih di sini ya, misalkan tolong. Ini kata-katanya hanya contoh ya, jadi teman-teman juga silahkan nanti based on requirement aja nih, hanya contoh saja. Tolong buatkan Python ya, kita sebutkan spesifik Python script untuk menggabungkan beberapa file Excel menjadi satu file, dan masing-masing file tersebut akan dipisah di tab yang berbeda. Kemudian masing-masing nama file akan menjadi nama tab-nya gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini atau mau dibikin 1, 2 juga boleh nih. Mau dibikin apa? Di teks dulu boleh gitu ya. Mau dibikin 1 titik boleh, tapi ini contohnya kita langsung aja ya. Kemudian di tab paling awal tolong buatkan apa? Table of content ya, table of content atau daftar isi berisi list sheet, dan saat diklik akan link ke sheet yang bersangkutan gitu ya. Ini ya, ini kurang lebih seperti ini. Ini kalimatnya nggak harus seperti ini hanya contoh aja. Nah, ini pilih yang more precise ya. Nah, ini juga jadi ada satu library juga yang bisa kita pakai, namanya Python ini ya, Python file library. Ini juga bisa pakai beberapa ini ya, namanya internet apa ya namanya.
Jadi kita ingin pakai satu library, saya kebetulan lupa library-nya. Nah ini Tkinter ya namanya. Tkinter. Jadi kalau kita udah sudah punya knowledge, itu akan knowledge library apa yang ingin kita pakai, ya udah kita mending kasih tahu ke dia, jangan kita biarkan dia menggunakan library suka-sukanya dia gitu. Ya sebenarnya kalau kita nggak punya knowledge nggak apa-apa, tapi kalau kita udah punya bisa bikin aja ya. Nah ini kita bisa sebutin di sini ya, misalkan ke file dengan menggunakan OpenPyExcel dan Tkinter. Nah ini kita lihat ya, ini iterasi ya lagi-lagi, jadi bisa jadi nggak sesuai dengan yang kita harapkan, nanti kita bisa lakukan iterasi. Ini kita coba langkah pertama dulu, kita lihat code yang dia hasilkan seperti apa. Nah, dia bisa tahu ini contoh script Python yang pakai ini gitu ya. Dia akan bikinin script. Nah, ini ya, jadi di awal dia akan minta kita untuk pilih Excel, kemudian digabungkan menjadi satu file namanya combine.xlx. Terus eh, dan ini pakai modul OpenML yang Tekin tersebut. Nah, pastikan ya kita udah sudah install ini. Tadi kita sudah install ya. Nah, ini yang Tekinternya ini kalau teman-teman belum harus lakukan ini dulu nih, harus install Tekinter karena saya udah. Jadi kalau mau ini sama kayak tadi ya, pip install Tekinter gitu. Oh, sorry, ini namanya apa ya? Oh, ini Tekinter. Oke. Kita udah install ya. Install Tekinter. Oke, ini kita coba ini ya, kita copy aja. Nah, ini kita copy menjadi Python file namanya ya. Jadi kalau teman-teman pakai pakai IDE yang lebih canggih bisa tinggal add file gitu ya. Nah, cuma karena kita pakai code editor pakai Notepad, jadi ini agak-agak manual nih. Kita harus bikin eh ini ya misalnya echo text. Nanti ini metode manual banget ya. Kita bikin misalkan masih join gitu misalkan ya .py. Nah, nanti filenya sudah otomatis. Nah, jadi kayak gini ya, nanti akan bikin file, nanti kita edit pakai notepad biasa aja. Nah, tadi karena kita hapus satu ini ya, kita hapus, kita tinggal paste aja. Nah, ini. Kalau udah, tinggal save. Save. Nah, udah nih. Ini cara menjalankan scriptnya bagaimana? Ada dua opsi nih, teman-teman bisa langsung double klik aja ya. Kalau di Windows ya, tinggal double klik dia akan jalan, atau bisa di yang ini ya, bisa Python, tuliskan nama ininya, otomasi.
.py, nanti dia akan jalanin. Ini kita tekan enter ya, tekan enter. Nah, tadi seperti disampaikan, dia akan minta kita untuk pilih. Nah, muncul ya, muncul file dialog seperti ini dari tag internya. Terus kita pilih nih, ini kalau milih banyak file nih harus tekan shift ya, bisa tekan control atau tekan shift untuk memilih multiple file. Karena kan kita ingin menggabungkan beberapa file ya. Ini contoh aja, nah, kita ingin menggabungkan 3 file ini. Tekan shift ya, ini ya langsung tiga-tiganya. Kalau milih satu ya akan kegabung karena kan hanya satu aja gitu. Ini kita pilih, klik sini open. Nah, dia nggak ada pesan error nih, artinya berhasil kita cek ya. Nah, dia tuh kebikin ya nih combine. Nah, ini kita cek nih filenya sebenarnya hanya file biasa aja, isinya hanya random number aja nih. Random number, file 2 sama file 3 isinya sama. Dia cuman contoh aja ya. Isinya tuh file random. Nah, kayak gini doang. Kayak gini. Ini nama file 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, kita lihat nih sekarang file combine seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan requirement kita atau belum? Kita lihat ya. Nah, ini sudah ada ya, table of content, terus ini nama filenya juga udah sesuai. Kebetulan isinya filenya sama ya. Sudah ada file of content-nya. Dan ini sudah clickable tuh. Ini kalau kita klik, oh ini referensinya masih salah nih. Tapi ini udah betul ya, artinya sudah ada table of content. Cuman ininya nih masih salah nih. Masih salah apa? Dia ini kalau kita lihat di sini dia melingkan ini ke file originalnya. Ya ini tergantung requirement ya. Kalau misalkan memang tujuannya ingin melink ke file originalnya, berarti ini sudah betul. Tapi kalau maksud saya di sini saat diklik misalkan my file 2 dia masuk ke sini, kebuka gitu ya si ini. Nah ini anggap ini belum sesuai ya. Ini kita lakukan iterasi. Ini kita tutup lagi aja. Jadi kita balik ke Microsoft Edge-nya. Nah kita tuliskan di sesi yang sama ya. Jadi jangan bikin sesi yang baru karena si ChatGPT ini dia melakukan iterasi berdasarkan konteks gitu. Jadi konteks itu dia akan melihat obrolan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ini bikin sesi yang baru, konteks percakapan yang sebelumnya atau kode yang sebelumnya dia nggak punya gitu. Kita harus paste manual. Tapi kalau ada history chat sebelumnya, kita tinggal lanjutin aja. Ini bahasanya juga pakai bahasa. Misalkan terima kasih sudah berjalan. Misalkan sudah bisa gitu ya. Sudah bisa menggabungkan file menjadi satu file berbeda, data tab ya, beda tab. Tapi nama table of content-nya masih belum link ke tab yang sesuai. Mungkin ini saya salah ini dulu kali ya. Di sini bilangnya kita cek ya. Oh ini berarti secara requirement ini betul ya, dia nge-link ke sheet yang bersangkutan. Artinya tadi sudah betul. Cuman kalau maksud saya itu nge-link ke tabnya gitu. Nggak apa-apa ya, ini kita coba aja. Ini iterasi ceritanya. Klik. Nah, ini harus pakai hyperlink katanya. Oh gitu. Dia ngasih tahu kalau mau pakai hyperlink itu nggak bisa pakai OpenPXL, tapi harus pakai Panda sama Excel Spreader gitu. Oke ya nggak apa-apa ya. Itu tergantung kebutuhan. Kalau memang uh, kebutuhannya itu ya kita bisa pakai yang dia sarankan. Tapi harus kita install modul yang lain berarti kan gitu ya. Ini bisa kita
Jalankan dulu ini ya, instalasi ininya. Nah ini ya dia akan download, kalau belum ada dia akan download. Nah ini, dan di sini download XLS writer gitu. Oke, kalau udah kita lakukan hal yang sama ya. Ini kita copy kodenya dan kita edit ini ya, automasi join. All tinggal kita paste, kita timpa ya. Kalau udah kita save, kita tutup. Yang ini kita hapus ya, yang combine ini kita hapus. Oh nggak bisa karena dia lagi buka ya. Kita tutup. Push. Ini kita jalankan lagi ya. Ini jalankannya bisa langsung double klik ya kalau di Windows, atau mau dipanggil dari sini juga boleh ya. Kita panggil dari sini, Python automasi join.py. Kita pilih ya filenya. Nah ini contoh error lagi ya, error nih. Nah ini harus kita bilangin ini kenapa error gitu ya. Ini bisa kita copy. Oke, terus kita bilangin ke sini ya, ada error. Nah ini akan mengedit ya, akan merubah kodenya disesuaikan dengan set input tersebut gitu. Oke, sama ya, kita lakukan hal yang sama. Kita edit lagi. Select all, paste gitu. Ini kita save ya. Ini kita hapus. Kita double klik bisa ya. Cuma kalau double klik, kalau ada error, dia nggak akan kelihatan errornya apa, dia akan langsung nutup. Nah, udah selesai ya. Coba kita lihat ya. Sesuai nggak yang kita inginkan. Oh, tapi table contentnya sebelah sini. Kalau kita klik, nah berhasil ya. Nah, berhasil. Sudah bikin refresh info. Oke, ini betul ya. Ini betul. Tapi ya, dan seterusnya lah, ini bisa kita terusin ya. Jadi bisa kita, kalau mau perbaiki manual, misalnya, oh ini lama daripada eh, kita lihat yang udah betul tuh ini ya. Ini kita lihat. Nah, misalnya bisa kita trasis, entah ini ada masih ada yang salah dan seterusnya gitu ya. Tapi pada prinsipnya dia sudah apa? Sudah
mengikutilah requirement ya, walaupun nggak 100% sesuai, tapi udah 99% lah ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, itu adalah skenario yang pertama ya. Yang pertama, jadi kita bisa menggunakan OpenPXL untuk melakukan otomasi ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah punya, misalkan besoknya gitu ya, kita nggak perlu jalanin ini lagi, nggak perlu bikin script lagi. Jadi script ini hanya berjalan sekali saja saat proses membuat automation-nya gitu ya. Nanti next-nya saat jalan ini tinggal double klik ini aja, tinggal double klik, pilih filenya, otomatis akan uh, kegabung gitu ya filenya. Itu scenario pertama ya. Scenario pertama. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Langsung di chat aja atau mau open mic juga boleh. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Jadi, nah ini sedikit masuk ke Excel-nya ya. Jadi Excel itu dia punya bawaan ya, punya automation bawaan pakai VBA sama makro. Saya juga nggak akan membahas dalam ya tentang VBA karena ini juga satu bahasa programan tersendiri yang beda sama Python gitu. Jadi VBA ini adalah bahasa programan bawaan dari Microsoft ya, Visual Basic for Application. Ini spesifik memang untuk MS Office gitu. Ini Visual Basic-nya sebetulnya basic itu bahasa programannya basic ya, basic. Cuman Microsoft tuh bikin namanya Microsoft Visual Basic. Ini juga ada banyak, ada C Sharp, ada .NET gitu ya, ada banyak. Nah, cuman untuk Microsoft Office dia bikin ini, dia pakai Visual Basic for Application. Jadi ini bahasa khusus yang tersendiri. Nah, jadi cara ngaksesnya itu adalah ini kita masuk ke Excel ya, kita buka Excel. Nah, untuk bisa mengakses VBA gitu ya, kita harus masuk ke tab namanya tab developer. Nah, tab developer ini secara default dia tidak muncul. Jadi saat misalkan kita bikin worksheet baru ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada ini, ada home, ada data gitu ya, tapi nggak ada developer. Nah, ini gimana munculinnya gitu. Jadi teman-teman harus masuk ke sini, file ya, dan more. Masuk sini options. Kemudian masuk ke sini nih, customize ribbon. Jadi ribbon itu yang ini ya. Jadi ini ribbon namanya ribbon gitu apa tampilan di atasnya ya. Nah, di sini masuk ke sini nih main tab. Nah, di sini ada developer. Nah, ini secara default dia tuh kayak gini gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman tuh. Nggak kelihatan ini ya developer karena memang dia fungsi advance sehingga defaultnya nggak muncul. Nah, kalau kita mau menggunakan makro sama VBA, kita harus aktifkan tab developernya gitu. Jadi sini dicentang, oke. Nah, nanti muncul nih. Nah, kalau udah muncul tab ini, kita bisa klik ini. Jadi eh, kalau mau ngoprek-ngoprek codingnya, itu kita harus masuk ke sini, Visual Basic for Application VBA. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini bahasa programan tersendiri, ini beda sama Python gitu. Ini kita juga nggak akan bahas dalam di sini. Kita hanya nunjukin, oh ini ada UI untuk masukin kodenya gitu ya. Nah, ini VBA ya. Nah, kemudian makro juga sama. Jadi makro itu metode otomasi di Excel. Ini kita bikin contoh ya, makro sederhana aja. Jadi makro itu prinsipnya adalah merekam. Kita bisa merekam aktivitas kita, kemudian sama dia akan dibikinkan skripnya untuk melakukan aktivitas yang sudah kita lakukan tadi. Gitu. Ini contoh ya misalkan. Ini kita record makro ya, klik di sini. Ini kita bikin misalkan nama makronya makro 1 aja ya. Terus makronya kita khususkan untuk di sini aja gitu. Kalau kita mau supaya makro ini bisa dipakai di semua worksheet kita harus pilih personal ini. Cuman ini contoh aja ya. Kita masukkan ke di sini. Oke. Kita lakukan apa terserah misalkan kita kasih judul gitu ya ini. Judul. Kita bikin nama judulnya gitu ya atau running number ini contoh aja ya. Ya, misalkan kita drag gitu ya sampai 10 misalkan. Dah, ini contoh aja ya, ini contoh stop recording. Nah,
yang kita lakukan tadi itu sama dia sudah direkam gitu. Ngelihatnya gimana? Ngelihatnya klik di sini. Klik makro. Nah, ini yang makro 1. Kita lihat codingnya gimana sih yang tadi itu gitu. Nah, jadi yang tadi kita lakukan itu sama si makro itu direkam, ditulis menjadi script VBA. Nah, scriptnya yang tadi kita lakukan itu, kalau di dunia codingnya itu kayak gini. Jadi tadi kita ngetik judul ya. Jadi sama dia tuh di formula R1 itu tulis judul gitu. Kemudian di sel sini tulis 1, 2, 3. Kemudian dari yang selanjutnya dari A2 sampai A11 itu di select default dan seterusnya. Nah, ini tuh bisa kita jalankan nih. Ini kita hapus ya atau kita bikin sheet baru. Nah, terus ini kita makronya kita klik situ, nanti kelihatan ini kita run. Tuh, langsung otomatis muncul. Ini bisa kita lakukan terus-terusan. Misalkan kita perlu melakukan aktivitas yang berulang ya, run tuh otomatis jalan gitu. Jadi itu prinsip makro ya, mudah sekali. Otomatis ada recordernya makro itu. Nah, cuman kan tidak semua hal itu bisa dibikin pakai makro ya, makanya perlu coding gitu. Nah, ini perkenalan aja ya mengenai makro dan Visual Basic gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bikin ini, kita bikin namanya Excel add-in. Jadi Excel add-in ini adalah fungsi yang custom ya, kita akan bikin custom function tapi kita akan save sebagai add-in supaya bisa dipakai di di sheet manapun gitu ya. Nah, ini contoh sederhana kita mau bikin BMI kalkulator. BMI ini ya, body mass index. Ya ini nanti tinggal dimodif aja gitu kalau misalkan kebutuhan teman-teman berbeda. Tapi di sini kita akan bikin BMI kalkulator aja. Oke, lagi-lagi kita akan pakai ini ya, akan pakai ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, kita bikin worksheet yang baru. Kita bikin worksheet, blank worksheet aja. Yang lama kita hapus aja. Dan save. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini ya, ke si Bing ini. Kita karena beda ya konteksnya, ini kita bikin new topik. Nah, bersih. Jadi kayak histori yang tadi sebelumnya udah hilang gitu. Jadi ini percakapan yang baru, dia udah lupa sama percakapan yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya adalah lagi-lagi ya promnya. Jadi masukkan di sini, tolong buatkan VBA ya. Tadi kalau sebelumnya kan Python ya, ini kita bikin VBA script. VBA script untuk menghitung BMI. BMI itu body mass index, dia udah tahu ya, nggak perlu kita jelasin. Dengan input BMI itu untuk menghitungnya kita perlu cuma 2 parameter nih, berat badan sama tinggi badan, berat dan tinggi badan. Udah, gini doang. Web script function ya, ini namanya function. Mungkin nggak dimasukin ini juga dia udah paham, tapi kita spesifik ya, kita ingin bikin function atau fungsi ya. Fungsi itu apa nanti kita langsung coba aja. Jadi perintahnya cuman ini, bikinkan VBA script fungsi ya, fungsi untuk menghitung BMI dengan inputnya berat dan tinggi badan gitu. Udah, submitin aja. Nah, dia udah tahu tuh BMI ini adalah body mass index. Nah, ini formulanya juga sederhana ya, nggak aneh-aneh. Cuman berat badan dibagi tinggi badan. Ini banyak juga itu ya, banyak versinya juga ya. Ada yang dikurangi 110, tapi kita ngikut ini aja lah. Ini tinggal kita copy. Nah, balik lagi ke Excel ya. Balik ke Excel, kita masuk ke developer ya. Masuk ke developer. Nah, kemudian buka Visual Basic editornya. Nanti ada kayak gini nih. Mungkin teman-teman nggak ada ininya ya. Ini karena kebetulan saya udah bikin apa namanya template aja. Tapi kalau teman-teman mungkin nggak ada ininya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke sini nih. Kemudian di sini ini bisa klik kanan gitu ya. Bisa klik kanan atau pakai insert sini juga boleh. Nah, insert modul.
Nanti akan muncul kayak gini baru. Nah, ini modul nama ini nggak terlalu penting, tapi yang penting itu nama fungsinya. Nah, tadi yang sudah kita copy dari, tinggal kita paste di sini aja. Nah, jadi function. Nah, jadi di ini function adalah konsep pemrograman yang umum banget gitu ya. Jadi intinya adalah function itu bisa kita pakai berulang-ulang dan dia itu punya input. Inputnya itu dalam contoh ini cuma dua nih, berat badan. Ini double ini format ya, nama bentuk variabelnya dia double, bisa integer, bisa lain-lain. Ini contohnya adalah double, jadi double itu bisa 1, gitu ya. Kalau integer itu cuma bilangan bulat 1, 2, 3. Gitu. Jadi inputnya adalah berat badan sama tinggi badan, nanti outputnya adalah double. Gitu. Nah, ini rumusnya, berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Ini ada beberapa versi, tapi kita ngikut aja nih contoh ya. Uh, udah kayak gini nih, udah jadi. Ini tinggal kita bisa kita save ya, atau kita langsung sini aja, langsung sini. Nah, selanjutnya cara makanya gimana nih? Cara makanya itu kita tinggal klik sama dengan gitu ya. Terus hitung BMI. Nah, jadi muncul kayak gini. Ini jadi fungsi baru nih. Ini sebenarnya custom function, user defined function ya, kalau di Excel ini namanya UDF. Jadi kita sudah muncul sebagai custom function, klik sini, masuk sini, misalkan ini inputnya apa? Inputnya adalah berat badan dulu ya, misalkan berat badannya 80, tinggi badannya misalkan 160 gitu ya. Udah tinggal enter. Nah, berarti BMI-nya adalah, ini kalau dalam presentasi itu berapa nih? 0,3 gitu ya, atau 0,3%. Ini contoh ya, terlepas dari ini benar atau enggak, tapi ini contoh aja gitu. Nah, ini udah jadi. Nah, supaya kita bisa pakai ini ke dalam apa? Ke dalam spreadsheet yang lain. Ini kalau kita hapus ya, nggak kita save, dia cuma jalan di sini. Nah, supaya ini bisa jalan di banyak worksheet yang lain, ini kita save sebagai Excel add-ins namanya. Kita save. Nah, ini nih tipenya nih. Tipenya kita pilih Excel add-in. Nah, ini nih. Excel ya. Nah, ininya misalkan setelah nih ya BMI misalkan BMI kalkulator. Save. Oke, udah nih. Nah, ini kita close ya. Ini nggak usah kita save. Nah, kita bikin spreadsheet baru. Tapi kita import sebagai plugin sekarang. Oke, ini kita bikin baru ya. Nah, selanjutnya itu kita mau masukkan ini sebagai plugin ya. Tadi kita, nah ini masuk ke sini, add-in. Excel add-in ya. Ini Excel add-in, kita klik di sini, ini setting ya. Nah, yang tadi yang BMI belum muncul kan? Nah, kita harus klik sini, browse. Terus pilih ya. Kita pilih yang tadi kita simpan di mana tuh? Dokumen BMI. Settings. Tadi, sebentar kita cari. Ini BMI ya.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Rekamannya ada, nanti rekamannya ada ya. Jadi teman-teman bisa belajar. Nanti file PDF-nya juga saya bagikan. Oke, taruh di mana tadi ya? Hilang ya, nggak ketemu. Ya, nanti tinggal dipilih sih. Tinggal dipilih, nanti bisa coba kita pilih. Nggak ada ya, nggak kesimpan. Kita coba lagi aja ya. Kan mudah juga ya tadi. Kita set modul ya, set modul. Kita paste di sini. Coba dan oke, terus udah ya, ini terus tadi SFS yang lupaan kita simpan sebagai so admin. Oke ya. Oh, ini punya lokasi ini. Ini di sini yang salah di sini tadi. Kita mau taruh di dokumen. Oh, di sini. Tadi salah ini lokasi ternyata ya. Lihat ada nggak? Nah, ada ya dari BMI di dokumen. Oke, ada ya. Oke, kita tutup. Nggak usah. Kita buka Excel baru ya. Dan kita bikin tab baru aja. Nah, ini kita import ya. Kita import tadi Excel add-ins-nya. Kita klik browse. Dokumen. Nah, BMI. Oke. Tuh, jadi muncul nih. Jadi BMI ini mau kita aktifkan ya. Nah, udah nih. Jadi eh, kapanpun kita buka Excel, sekarang jadi ada ini, ada hitung. Nah, ada hitung BMI ya. 190. Jadi fungsi tuh jalan. Jadi nanti tinggal apapun hitung BMI gitu ya. 90 dan seterusnya. Jalan. Ini kalau kita bikin apa? Itu baru ya, bikin blank workbook baru. Ini tetap ada juga karena tadi tuh ada terus nih. Tuh, karena udah kita import sebagai plugin ya. Kalau kita save sebagai workbook biasa, saat kita buka workbook yang baru nggak ada gitu. Tapi karena ini sudah kita import sebagai plugin ya, dia akan ada terus tuh. Kalau kita nggak pengen ini ada ya, ini tinggal kita matiin udah fungsinya jadi nggak ada. Kita jadi nggak ada lagi tuh. Nggak ada kan? Karena udah kita matiin gitu. Itu ya, gampang ya bikin Excel add-in bagi dengan bantuan GPT-4, ChatGPT, gampang banget. Nah, terakhir nih, senario yang terakhir ya, adalah senarionya kita ingin men-scrape ya, ingin men-scrape informasi. Ini sebenarnya bisa dari mana aja ya, bisa dari mana aja.
Bisa dari Detik, bisa dari Tokopedia, bisa dari manapun. Nah, cuma nanti beberapa website itu punya security level istilahnya. Tingkat keamanan ya, tingkat keamanan dia itu nggak suka kalau ada aplikasi yang mengambil data-datanya dia gitu. Makanya kalau ini kita lakukan dengan metode sederhana, ini metode sederhana ya. Nanti untuk kalau mau scrap Tokopedia dan lain itu ada cara teknik khususnya. Nah, tapi ini kita hanya menggunakan teknik basic aja. Jadi ceritanya kita ingin ngumpulin judul sama URL artikel dari detik.com. Contohnya kategori otomotif ya, auto.detik.com. Kita ini ingin ngumpulin artikel di hari ini, gitu, ngumpulin hari ini, kemudian disimpan di file Excel. Nah ini caranya juga gampang ya. Jadi caranya ini kita tutup dulu ya, Excelnya semua kita matiin. Kita balik lagi ke ini ya, ke page. Nah ini karena beda topik, ini kita bikin yang baru ya. Yang baru, baru lagi. Nah, selanjutnya itu adalah kita harus masuk ke sini, harus masuk ke website yang ini kita ambil informasinya. Misalkan tadi Oto ya, oto.detik.com. Nah, salah satu kelebihan dari kalau kita menggunakan Microsoft Edge ini, Bing, dia punya akses terhadap halaman yang lagi kita lihat. Misalkan kita lagi ngelihat halaman ini ya. Nah, kita itu bisa berinteraksi dengan halaman ini dengan si AI-nya gitu. Kalau kita pakai ChatGPT itu nggak bisa. Jadi yang dilakukan sekarang itu hanya bisa dilakukan dengan GPT 4 Plus mungkin bisa ya, ChatGPT Plus bisa. Tapi kalau pakai yang gratisan nggak bisa. Nah, tapi kalau pakai ini nih, meskipun yang free juga bisa. Nah, jadi ini kan ada banyak ini ya, ada banyak artikelnya gitu nih, ada segala macam artikel gitu ya. Nah, kita pengen ini naruh judulnya sama URL-nya ya, URL si masing artikel ini ke dalam Excel. Ini kalau kita lakukan manual kan lumayan ya. Nah, makanya kita minta si GPT untuk membantu kita mengekspor URL ini gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Caranya ada pertama kita buka dulu halaman yang ingin kita scrape ya. Nah, kemudian kita tuliskan aja, tolong buatkan, balik lagi ini pakai Python ya, buatkan Python yang akan men-scrape judul dan URL artikel yang ada di halaman ini. Ini penting ya, jadi harus disebutkan halaman ini karena eh, artinya kita ngasih tahu, ambilin dari halaman ini. Karena kenapa? Karena tiap halaman itu di internet ya, jadi misalkan kita ingin men-scrap auto.detik, misalkan kita lagi ingin men-scrap misalkan berita dari Republika misalkan atau dari Kompas itu strukturnya berbeda sehingga script untuk men-scrap data di auto.detik sama script untuk bikin di auto.republika atau .kompas itu berbeda. Itu scriptnya bisa berbeda ya karena struktur website itu berbeda, HTML-nya berbeda strukturnya gitu ya. Nah sehingga script ini hanya spesifik untuk ya udah web ini aja gitu nggak bisa dipakai yang lain gitu ya. Yang ada di halaman ini kita perlu kasih tahu juga halaman ini itu adalah auto.detik.com gitu ya. Dan simpan hasilnya di file Excel gitu. Nah, kemudian juga ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini tuh ada namanya menu ya, ada menu dan dari hasil pengalaman saya sebelumnya ketika kita men-scrape data itu sering ada duplikat. Duplikat itu maksudnya gimana? Maksudnya contoh nih, ini kalau ini tuh ada URL-nya juga, terus ini apa judulnya juga ada gitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini ada di bawah sini dia berubah tuh URL-nya. Ini dia suka duplikat. Nah, ini bisa biar datanya rapih gitu ya. Pastikan tidak ada data yang duplikat. duplikat. Terus kita juga bisa bilang kayak gini, saya ingin ekstrak
data artikel saja gitu ya. Untuk menu tidak perlu, misalnya menu atau kategori nggak perlu ya, tidak perlu. Ya, tapi kadang-kadang masih suka ikut juga ya. Cuman dari pengalaman saya kalau pakai kita mention spesifik nggak pengen duplikat, nanti dia akan otomatis melakukan apa deduplikat gitu ya, data yang duplikat semuanya dihilangkan dulu gitu. Ya udah cukup gini aja, kita klik di sini ya. Nah, jadi saat dia men-scrape website, dia menggunakan library namanya Beautiful Soup. Namanya lucu ya, yang Beautiful Soup. Soup cantik gitu. Tapi ini library yang sangat populer di dunia Python, terutama apa untuk data mining ya dari website. Nah, ini harus kita install dulu nih. Nah, ini Beautiful Soup ya. Jadi caranya adalah kalau mau pakai script itu kita harus jalin dulu ini. Biasa ya, pip install Beautiful Soup. Nah, ini harus yang 4, versi 4. Beautiful Soup 4 gitu ya. Nanti dia akan install. Karena kebetulan di hub di sini sudah diinstal, jadi dia nggak akan install. Nah, ini sudah satisfied gitu ya. Oke, itu ini biasa ya, ini tinggal kita copy aja. Terus kita taruh di script. Ini kebetulan saya udah bikin filenya ya. Ini kita timpa aja ya. Kita timpa. Misalnya kalau ini kita hapus ya. Kita hapus. Kita paste kode yang baru. Nah, kemudian kita save. Nah, ini coba ya kita jalankan ya. Jalankannya bisa untuk ini kita pakai ini aja Python. Biar kalau ada error kita bisa dapat error message apa. Python script.py ya. Enter. Oh, ini sorry apa? Oh, scraper ya. Tunggu. Nah, berhasil nih. Yang menyimpan jadi filenya articles.xls. Kita buka ya. Sudah sesuai belum? Nah, ini kosong ya. Kenapa nih kosong? Lihat kosong ya. Nah, ini kita bilangin aja kosong gitu. Hmm. File Excel-nya itu tersimpan, tapi, tapi kosong gitu ya. Tolong perbaiki. Oh, dia itu hanya membatasi yang ada read-nya aja ya. Padahal enggak ya. Jadi ini dia hanya melihat yang diarahnya ada read-nya aja.
biasanya ini salah sih. Nggak semuanya dari read-nya ya. Kalau kita lihat di around. Ini bisa kita kalau kita tahu udah tahu salahnya di mana ya bisa kita tuliskan juga ya. Jadi tidak perlu harus yang ada read saja diambil saja semua gitu ya. Jadi edit itu bisa kita serahkan ke dia untuk mencari kesalahan. Tapi kalau kita mau spesifik eh, perbaiki area apa juga bisa kita langsung masukin ya. Nah, kalau ini dia ngambil semua link ya, lepas dari ada read-nya atau enggak. Ya, kita coba lagi. That's all. Terus lebih panjang ya. Oke, jalanin lagi ya. Ini dia akan simpan datanya ke ini, data.xlsx. Ini bisa kita edit ya, terserah. Contoh aja. Kita lihat data. Oke ya, jalanin lagi ya. Lihat ya, ini nggak dia nggak di mana sih? Nggak ada. Oh, articles ya. Articles ini ya. Nah, yang ini ya. Tadi misalnya topik ini. Topik PY ya. Terus save. Jalanin lagi ya. Nah, ada sekarang. Nah, ini ya. Data. Nah, ada ya. Hasil nih. Tuh, semuanya banyak. Itu masuk kategori ya. Apa tapi udah berhasil nih. Banyak banget nih, ratusan. Nah, kalau kita lakukan manual lumayan banyak gitu ya. Termasuk ini juga nih ada iklan ya, link iklan. Tapi nggak ini udah berhasil ya. Jadi tadi kendalanya dia hanya yang pakai read. Padahal nih kalau kita lihat artikelnya nggak pakai read ya. Ya itulah jadi AI juga masih sering salah ya, keterbatasan. Tetap harus ada apa intervensi manual dari kita. Cuman udah apa ya, udah mungkin bisa dibilang 80-90% hard workingnya untuk codingnya sudah bisa dilakukan oleh AI.
Oke, mungkin itu sih teman-teman untuk materi hari ini ya. Kita sudah belajar lumayan banyak ya. Tadi kita sudah bahas mengenai otomasi pakai Python, OpenPyXL, walaupun pada kenyataannya pakai beberapa modul yang lain juga ya. VBA makro, kemudian kita juga bahas bagaimana bikin pakai GPT-4 ya, lebih powerful, walaupun nggak perfect, tapi sudah banyak membantu nih. Kita benar-benar pure nggak pakai knowledge Python apapun ya, minimal sekali gitu, hanya kita tahu oh coding itu ada functionnya apa gitu ya, jadi udah. Terus juga kita udah bisa bikin otomasi pakai menggabungkan tadi ya, menggabungkan beberapa file, bikin daftar OSI otomatis, walaupun daftar OSI juga masih salah-salah tapi udah kebentuk gitu ya. Ini juga kita udah bikin Excel add-in formula BMI ya tadi, BMI kalkulator. Ini juga scrap data dari detik. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, silakan di chat atau di mau open mic juga silakan teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait materi webinar kita kali ini. Bermanfaat ya nih materinya? Atau ada hal yang teman-teman ingin kita bahas di webinar selanjutnya? Silahkan, ada ide, request, pas yang ingin lebih dalam tentang otomasi web misalkan, atau otomasi yang lain, silahkan. Ini sebetulnya AI yang banyak yang menarik ya, karena banyak bisa membantu kita di pekerjaan sehari-hari gitu. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, mau open mic juga boleh. Silahkan, ada teman-teman yang mau bertanya. Baik, ini sambil nunggu ya, sambil nunggu barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bisa open mic atau di chat. Nah, itu saya sedikit menjelaskan tentang karir.ai ya. Jadi karir.ai itu apa? Karir.ai ini adalah aplikasi yang bisa ngebantu teman-teman untuk mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan. Eh, Nah, salah satu fiturnya itu adalah kita bisa bikin CV ya, kita punya CV Maker. Jadi teman-teman bisa bikin CV di sini. Juga kita punya fitur CV ATS Optimizer. Jadi ATS Optimizer ini kita bisa ngebantu melihat kira-kira apa yang perlu dimasukkan ke CV teman-teman gitu. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini contoh ya. Nah, jadi dia bisa ngitung kecocokan nih, kecocokan dari sisi misalkan contoh nih teman-teman ingin melamar menjadi akunting sama finance gitu ya. Kemudian teman-teman upload nih CV teman-teman dan dimasukkan job requirement-nya. Nanti si AI dari karir.ai ini akan melihat secara kalkulasi gitu ya, kecocokan teman-teman berdasarkan CV teman-teman berdasarkan job requirement yang sudah dimasukkan itu 69% gitu. Itu angkanya dapat dari mana? Angkanya dari sini. Jadi dia akan melihat hal-hal mana yang sudah cocok, mana hal-hal yang belum cocok gitu. Nah, kalau yang sudah cocok artinya sudah bagus. Nah, cuman yang belumnya nih artinya ini bisa ditambahin untuk meningkatkan kecocokan tadi gitu ya. Jadi misalkan teman-teman bisa masukin, oh ternyata kebanyakan untuk posisi accounting itu perlu masukin ini office. Nah, misalkan teman-teman belum masukin ya, ini jadi celah untuk bisa meningkatkan ATS friendly ya, meningkatkan hal-hal yang bisa teman-teman optimalkan gitu. Nah, ini kalau kebanyakan yang sudah centang, artinya oke. Cuman, nah artinya ini ada, oh ini bisa kita masukin, misalkan teman-teman punya pengalaman ngitung PPN, PPH, ini masukin aja gitu, karena ini akan membantu cocokan dari CV sama job requirement teman-teman. Kalau misalkan belum pernah ya nggak usah ya, ini sebetulnya lebih kepada oh ini requirement-nya nih butuh orang yang sudah pernah ngerjain ini gitu. Kalau teman-teman sudah punya pengalaman ya harus dimasukkan. Kalau belum ya nggak usah gitu, nggak usah memaksakan kalau memang tidak punya pengalaman atau knowledge di area tersebut gitu ya. Itu yang CV Maker. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah career hack. Jadi career hack ini adalah otomasi juga ya. Ini otomasi untuk mengirimkan lamaran gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini
kirim lamaran via Jobstreet atau yang lainnya, itu silahkan bisa diteruskan. Tapi kalau ingin mengirimkan lamaran via email gitu ya dengan jumlah yang masif 100 per hari misalkan atau sekian ratus per hari, secara otomatis bisa pakai ini ya. Jadi teman-teman misalkan teman bisa bikin ini UI-nya lagi kita update juga ya. Jadi misalkan kita pengen kirim lamaran untuk bidang misalkan apa admin gitu ya, admin staff, misalkan kita ingin kirim ini aja sih apa pencarian. Jadi kita punya database lebih dari 10.000 perusahaan. Nah, ini bisa ngebantu teman-teman untuk kirim lamaran via email ke banyak perusahaan untuk satu posisi gitu. Jadi teman-teman harus clear dulu nih teman-teman mau melamar pekerjaan apa. Nanti ini bisa dibantu sama si tools ini gitu ya. Ini CV-nya misalkan teman-teman udah punya CV, udah punya yang lainnya. Nah, teman-teman tinggal ini aja. Nah, kelihatan ya. Jadi ada email perusahaannya nih, ini PT-PT-nya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih mana mau yang dikirim gitu ya. Mau boleh manual atau boleh satu-satu. Boleh semua nih kalau misalkan pilih semua. Saya tinggal klik di sini. Nanti dia akan otomatis menjadwalkan. Tuh, ini tinggal klik dan jadwalkan. Dia nanti gak akan otomatis kirim semua, tapi dia akan ngirim eh, setiap jeda 5 menit ya. Setiap jeda 5 menit dan akan dikirimkan melalui Gmail teman-teman gitu. Jadi sebelum teman-teman bisa menggunakan ini, teman-teman harus ini nih, harus setup email setting di sini. Nah, teman-teman autentikasi Gmail. Jadi nanti saat dikirim itu benar-benar kayak teman-teman ngirim dari Gmail teman-teman aja gitu. Dimasukkan posisinya yang ingin dilamar apa, subjek emailnya apa. Ini harus klik ini hanya untuk posisi yang memang teman-teman ingin lamar gitu ya. Jadi teman harus clear dulu teman-teman mau jadi posisi apa. Nah, terus ini tulis apa cover letternya gitu ya, cover letternya. Terus kalau misalkan nggak bikin CV maker di sini, apa nggak bikin CV di sini, ini nggak usah dipilih, cukup centang di sini. Nah, kemudian di sini dilampirkan nih, bisa lampirkan CV atau surat misalkan kelakuan baik atau KTP dan seterusnya bisa ditambah attachment gitu. Klik simpan, nanti otomatis semua lamaran yang dikirimkan melalui Karir AI itu udah berisi berisi ini gitu ya, dan ini nanti bisa di customize sesuai dengan nama perusahaannya. Kalau misalkan nama perusahaannya PT ABC, nanti akan berubah gitu. Jadi emailnya kan jadi lebih terpersonalisasi gitu ya. Oke, itu sih itu dari sedikit Money Career AI bisa ngebantu otomasi proses lamar kerja teman-teman gitu. Career AI berbayar nggak? Jadi ini free ya teman-teman, silahkan free. Kalau teman-teman daftar akan dapat kredit 50 ya. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin pakai fitur selanjutnya juga boleh. Ini sebenarnya free ya, cuman ada beberapa fitur yang istilahnya freemium, tapi juga dari segi kreditnya juga hanya Rp1.000 per kredit. Tapi bagi teman-teman yang ikut sampai akhir nih kita kasih kupon ya. Jadi kuponnya, cara klaim kuponnya gampang. Teman-teman tinggal daftar gratis ya. Kemudian masuk ke sini, masuk ke app.kpr.ai. Kemudian masuk ke sini nih, masuk ke redeem voucher. Nah, di sini teman-teman masukkan ini. Otomasi. Nah, ini ya, nama vouchernya ini silakan dicatat ya. Otomasi Excel 23 ya. Nah, ini. Jadi teman-teman masukkan otomasi Excel 23. Kita masukkan, saya paste di chat ya, kode kupon. Kode kupon, nah masukkan, nanti tinggal klik di sini. Nanti teman-teman akan dapat 200 kredit. 200 kredit ini bisa untuk 200 poin ya. Ini cukup untuk melakukan banyak hal. Di fitur-fitur CV ini ada yang berbasis AI-nya juga, ngebantu nulis summary ya, nulis pengalaman kerja gitu. Nah, kayak gini ini ada berbasis AI-nya juga nih. Nah, ini ada asisten AI ini. Kalau teman-teman punya poin 200 udah lebih dari cukup ya.
bisa ngebantu nulis pengalaman kerja. Terus di sini juga ada untuk bikin summary ini, bikin job summary ya, bikin apa profil summary gitu. Nah, terus ini kalau udah tinggal di download aja untuk yang CV Maker. Kalau yang career hacknya untuk membantu kirim lamaran via email ya. Itu. Silakan ada pertanyaan lagi. CV ATS apa lebih baik pakai pas foto atau tidak? Boleh, boleh pakai foto ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa karena CV ATS itu lebih kepada apa kompatibilitasnya. Jadi beberapa perusahaan besar ya terutama kalau perusahaannya kecil dia nggak pakai ATS tuh si orang HRD-nya yang langsung men-screening CV yang masuk gitu. Tapi kalau perusahaan gede kayak misalnya Pertamina atau apa eh, Telkom itu pasti pakai ATS karena saat dia ngebuka lamaran pekerjaan yang kirim lamaran tuh ribuan. Makanya nggak mungkin dipelototin satu-satu kan, makanya dia pakai sistem ATS. Nah, ATS itu dia lebih kepada konten sebetulnya yang dilihat. Apakah teman-teman di CV-nya itu mengandung kata-kata, misalkan untuk akunting ada kata-kata tadi PPH-nya ada nggak? Artinya dia punya pengalaman di PPH nggak gitu, punya pengalaman di apa di yang lain gitu. Intinya lebih ke konten. Tapi kalau mau pakai foto juga mah nggak gitu ya, nggak tidak dilarang. Itu mungkin teman-teman silahkan ada lagi yang mau ditanyakan. Menurut teman-teman ini bermanfaat nggak nih webinar seperti ini? Kalau misalkan bermanfaat, eh, boleh kira-kira nanti kita mau ada webinar topiknya apa? Ada ide nggak silahkan ya. Kalau ada ide saya ingin otomasi apa gitu, ingin lebih dalam tentang hal yang lain, boleh. Oke, sangat manfaat. Cuma saya nggak bisa langsung paham, butuh lihat video berkali-kali. Oke, siap. Nanti kita share ya rekaman webinarnya. Ini direkam. Nanti kita, oh tentang review CV. Boleh ya, nanti ada sesi selanjutnya kita bahas tentang CV ya. Tentang bahas apa yang penting gitu ya tentang CV. Ada lagi teman-teman tentang selain ini, selain review CV? Kalau tentang otomasinya, kira-kira teman-teman pengen lebih dalam lagi nggak untuk otomasi? Misalkan sebenarnya kita bisa bikin ini, bikin otomasi kirim lamaran di LinkedIn misalkan, atau otomasi ya tergantung ya teman-teman di sini butuhnya apa nih. Kalau misalkan di sini teman-teman ada yang otomatis apa? Ada yang ini nggak melakukan optimasi LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu kita bisa belum ya. LinkedIn itu kita bisa lakukan otomasi juga. Jadi kita bisa kirim lamaran di LinkedIn nih. Di sini kan ada pekerjaannya ada banyak tuh. Nah, kalau pakai web automation itu kita bisa klik. Ini kan ada banyak ya dibanding klik satu-satu gitu. Bisa pakai web automation juga untuk kirim lamaran. Jadi salah satu hal yang patut dipahami bagi para pencari kerja ya, itu adalah number scheme. Jadi teman-teman ketika bikin kirim lamaran itu ya harus banyak ya, harus banyak. Tapi banyaknya juga harus tahu kekuatan kita. Kita itu kuatnya di mana. Misalkan kita jago di Excel gitu ya, ya udah cari posisi-posisi yang memang membutuhkan Excel gitu. Misalkan jadi staff admin atau jadi accounting gitu. Jadi eh, saat kirim lamaran banyak juga tertarget juga ya, nggak apa. Jadi kita bisa kirim lamaran banyak, tapi untuk satu posisi ke banyak perusahaan. Gitu. Itu probabilitas untuk diterimanya jauh lebih besar dibandingkan kita mencoba banyak posisi gitu ya, karena CV kita tidak teroptimasi untuk posisi yang kita lamar gitu. Gitu ya. Ya mungkin ini hanya intermezzo saja. Udah jam 11 juga. Mungkin kita tutup sampai sekian ya materi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Nanti rekamannya kita bagikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.